billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad Allahumma Muhammad wa ala alihi ya tayyibin tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Allahumma antikni bil huda wa alihimni at-taqwa. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala wala yajuzu an yakuna fi mahallin wa illa laftakara ilaih wala fi jihatin wala laftakara ilaiha. Dia berkata Allah tidak boleh berada dalam satu tempat, dalam satu ruangan mahal, dalam satu tempat lah. Wa illa laftakara ilaih, kalau enggak berarti dia perlu kepadanya. Wala fi jihatin, tidak juga di dalam satu sisi. Kalau enggak berarti dia perlu kepadanya, kepada sisi itu. Nah kalau sudah perlu berarti mungkin. Padahal Tuhan wajibul wujud. Saya berkata hadani wasfani salbiyan. Ini dua sifatnya adalah sifat salbi, sifat negatif, jadi sifat negasi. Al-awwal, yang pertama, annahu laysa fi mahallin. Yang pertama bahwa dia tidak di satu tempat. Khilafan min nasara wa jam'in minal mutasawwifah. Berbeda dengan perkataan para Kristen atau para sebagian Sufi. Nah, istilahnya, yakni tempat di sini itu asal katanya dijelasin di keterangannya itu dari hulul. Hulul yakni menyatu, meresap, menyatu. Itu hulul. Jadi mahal di sini walaupun kita artikan tadi tempat, tapi tempat menyatu. Kalau makan, tempat bertempat. Makan dan mahal sama-sama tempat. Tapi kalau makan, itu tempat untuk bertempat. Jadi volumenya. Tapi kalau mahal, tempat untuk menyatu. Untuk menyatu. Jadi misalnya kita letakkan air, letakkan warna, letakkan pewarna di air. Nah itu antum jangan katakan meletakkan warna bertempat di air, tapi bermahal di air, jadi hulul. Nah, kalau air ditaruh di gelas, antum katakan bertempat di gelas airnya. Karena gelas itu sebagai volume air yang termuat di dalam gelas itu. Tapi kalau warna ditaruh di air, nah itu mahal namanya. Jadi saya kasih percontohan seperti itu. Jadi hulul, jadi menyatu. Aqulu hadza wasfani salbiyan al-awwal annahu laysa fi mahallin khilafan lin-nasara wa jam'in mutasawwifah. Berbeda dengan Nasrani dan sebagian Sufi. Kenapa? Karena Nasrani mengatakan Tuhan menyatu pada diri Isa. Di dalam diri Isa ada Tuhan dan ada Ruhul Kudus. Sebagian Sufi juga begitu. Tuhan menyatu dalam Sufi yang mutasawwifah, yang sok Sufi, kalau dalam istilah Mullah Sadra, Sufi-Sufi kecil yang tidak paham perkataan Sufi-Sufi besar, itu disebut sok Sufi, disebut mutasawwifah. Ciri-cirinya dua. Salah satunya apa? Mengatakan Tuhan menyatu dengan para arif, hulul. Yang kedua apa cirinya? Para arif menyatu dengan Tuhan. Itu dalam istilah disebut ittihad. Jadi ada dalam Sufi, tapi sok Sufi itu mereka mengenal istilah apa? Sufi yang sok Sufi mengenal istilah hulul dan ittihad. Hulul yakni menyatu, yang dari atas ke bawah, yaitu Tuhan menyatu kepada arif. Kalau ittihad menyatu juga,
tapi arif yang menyatu ke Tuhan. Kapan arif menyatu? Manakala identitas dirinya tidak diperhatikan, manakala identitas dirinya hilang. Ada yang menyimbolkan seperti percikan air laut ketika menghantam, ombaknya menghantam batu karang atau batu cadas, maka terhempas gelombang air laut itu sebagiannya terpisah dari air laut, kan terbang ke udara itu. Yes. Jadi ketika airnya terlepas dari air laut, nah itulah kita katanya. Innalillah, kita dari Allah. Wa inna ilaihi rajiun, kita akan kembali ke Tuhan. Ketika tetesannya itu jatuh lagi ke air laut, maka tetesan-tetesan tidak ada lagi. Yang ada apa? Air laut. Ketika air laut menghantam batu karang atau batu cadas, lalu terlempar butiran-butiran air, nah itulah kita. Katanya kita wujud dari Tuhan. Lalu kita kembalikan ke Tuhan. Nah, air itu jatuh lagi. Ketika percikan-percikan air itu berpisah dari air laut, percikan-percikan air itu ada. Dari Tuhan adanya. Nah, maka itu yang diiskal oleh Ayatul Jawudi. Kalau dia ada, berarti air laut terbatas. Gitu. Cadasnya mesti membatasi juga. Cadas harus air juga, karena airnya tidak terbatas. Manakala kamu mengatakan misalnya ada cadas, ini penjelasan saya, ini ruhnya dari kira-kira ini maksud Ayatul Jawudi itu. Ketika cadas ada, air percikan ada, berarti air laut terbatas. Ala kulli hal, mereka sebagainya mengatakan demikian. Jadi ketika air laut, perumpamannya ini, ketika air laut menghantam karang, berpisahlah sebagian air laut itu dari laut. Itulah makhluk. Lalu makhluk-makhluk ini wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Tuhan. Nah, kembali kepada Tuhan yakni apa? Yakni percikan-percikan air laut tadi ketika jatuh lagi ke laut, maka percikan tadi itu nggak ada. Tapi sama dengan wahdatul wujud. Nggak sama. Di mana wahdatul wujud? Di mana ada percikan? Ini barusan sudah dibilang, mana ada cadas? Baru saja saya bilang itulah yang diiskal oleh Ayatul Jawudi. Kalau misalnya ada cadas, berarti air laut terbatas. Berarti tidak wahdatul wujud. Kalau masih ada percikan. Ini tetap dicontohkan, kalau tidak salah ini dicontohkan jelas. Ini tentang batu cadas dan lain sebagainya. Tadi dicontohkan bahwa wahdatul wujud itu sama seperti dicontohkan antara air laut dengan percikan. Enggak, itu yang sok sufi. Nah, kalau wahdatul wujud yang betulan, yang sufi yang betulan, mungkin juga mengumpamakan seperti air laut, tapi dalam hayalan. Jadi kita menghayal berpisah dari air laut, lalu kembali ke laut, itu dalam hayalan. Jadi kita kan merasa ada nih sekarang. Berarti kita merasa percikan air laut. Nah, tapi sebenarnya kita nggak ada. Dalam hayalan kita merasa ada. Makanya kita suluk. Supaya hayalan kita itu habis. Tapi kalau sufi itu yang dimaknakan oleh sufi sesungguhnya. Tapi yang sufi mengartikan betul-betul ada. Makanya ittihad cirinya atau hulul. Yani kapan? Ketika kita suluk, kata dia, ketika kita melihat semua sudah tidak ada kecuali Tuhan, berarti kita menafikan identitas kita. Berarti diri kita kembali ke Tuhan. Ini tetesan itu kembali ke laut. Maka yang ada air laut, tetesan udah nggak ada lagi. Identitas tetesan nggak ada. Tapi kalau di irfan yang sesungguhnya, itu dalam hayalan kita itu terjadi, bukan dalam kejadian. Yani kita merasa ada, karena kita mahjub, karena kita belum suluk. Merasa ada, merasa tetesan, padahal tidak ada. Jadi keberadaan air laut dan cadas, kemudian ombak yang menghantam cadas, kemudian percikan air laut setelah hantaman terhadap cadas, itu semua kalau di sufi sesungguhnya, di wahdatul wujud sesungguhnya terjadi dalam hayal kita. Kita merasa berada. Nah, akhirnya kita harus kembalikan keberadaan ini. Tapi sebenarnya kita tidak pernah memiliki keberadaan. Jadi kita mengembalikan keberadaan hayali ini kepada yang sesungguhnya.
Nah, makanya kurang lebih Anda pernah melengkapi, tapi ini minta maaf sekali karena betul-betul saya merasa tidak enak waktu itu melengkapi kata-katanya itulah Hasan Sojomuli di Ilahi Nome kalau nggak salah. Dia mengatakan kullun yad'una Rabbi zidni kalau nggak salah gitu. Kullun yad'u kalau nggak salah ini kata-kata beliau ini asli. Kullun yad'una Rabbi a'tini. Wa Hasan Zade yaqul Rabbi khud minni. Ini kata-kata aslinya. Walaupun mungkin Anda keliru dalam bahasa Arabnya, tapi persis mirip tidak begini atau malah persis. Semua berdoa, ya Allah berikan aku. Hasan Zade berdoa, ya Allah ambillah dariku. Paham enggak? Ya ini seperti tadi itu. Orang merasa ada. Dia tergiur dengan perasaannya. Maka dia minta terus. Minta harta, minta ini, minta kemuliaan, identitas, makom-makom. Sujudnya mencari makom. Kalau orang wali, sujudnya mencari peleburan, mencari ketiadaan, mencari kenistaan. Mencari ketiadaan. Makanya, ya Allah ambillah dariku. Lalu kelengkapi. Dengan mohon maaf sekali ini. Kan dia bilang, kullun, semua berdoa, Allahumma a'tini, wa Hasan Zade yaqul Allahumma khud minni, wa Hasan Dono yaqul khud min khiyali. Allahumma khud min khiyali. Jadi, semua orang berkata, berikan ya Allah, berikanlah aku. Apa saja kemuliaan, pokoknya identitas semakin membesar kan. Hasan Zade mengatakan, ya Allah ambillah dariku. Hasan Dono mengatakan, ya Allah ambillah dari hayalku. Sebab karena walaupun maksudnya Hasan Zade itu, tapi di kata-kata itu tidak jelas. Ambillah dariku, ya seakan-akan dia memiliki. Makanya ambillah dariku. Nah, tapi Hasan Dono yakin bahwa dari awal memang tak pernah memiliki. Merasa memiliki, yakni dalam hayalan. Makanya Allahumma khud min khiyali. Ambillah dari hayalanku. Ya Allah, jangan biarkan aku berhayal terus memiliki. Jadi tak pernah memiliki sehingga perlu diambil. Kalau dari Hasan Zade memiliki, makanya perlu ambillah dariku. Nah, yang ku miliki ini ambil ya Allah. Hasan Zade mengatakan, aku tak pernah memiliki. Dalam hayalku aku merasa memiliki. Maka ambillah dari hayalku. Tapi ingat loh ya, maksudnya Hasan Zade juga seperti yang Hasan Dono itu. Karena kita belajar dari beliau. Karena gurunya sama, Alamat Tabai, guru saya juga sekelas dengan beliau. Jadi maksudnya itu. Tapi dalam kata-katanya itu masih tidak manik. Masih belum bisa mencegah persangkaan bahwa kita sempat memiliki. Sebagaimana yang dikatakan oleh para sufi yang kembali ke air laut, lalu identitas lebur menjadi air laut, tetesannya gitu. Nah, kalau yang di Hasan Dono jelas. Jadi khususnya bagi pemula jelas. Kalau begitu wujud memang dari awal nggak pernah dibagi-bagi. Dalam hayalan kita merasa ada. Dalam hayalan kita ada tetesan air laut. Padahal semuanya air laut. Batu karangnya air laut. Udaranya air laut. Langitnya air laut. Semua air laut. Ikannya air laut. Pesisirnya air laut. Pantainya air laut. Tidak ada yang bukan air laut. Karena wujudnya tidak terbatas. Tuh. Apa tadi? Kullun yad'una Allahumma atini wa Hasan Zade yaqul Allahumma khud minni wa Hasan Dono yaqul Allahumma khud min khiyali. Kalau nggak salah itu ada di Ilahi Nomehnya. Nah, khilafan lin Nasara, berbeda dengan para sufi yang mengatakan Tuhan menyatu di siapa? Di Nabi Isa. Seorang sufi juga begitu, ketika suci, yakni dia sudah berusaha untuk tidak menyukai dirinya, berusaha
untuk tidak menyukai ibadahnya. Nah, ini kemarin ada tamu ke sini, sudah lama, sudah hampir S2 selesai. Dia mengatakan begini bahwa mungkin itu kebiasaan, sholat malam atau kebiasaan. Jadi kebiasaan dikira jelek, padahal itu bagus. Anda jelasin, akhirnya dia terperangah. Kamu jangan mengira bahwa ketika Imam Shadiq mengatakan kalau sholatnya panjang, mungkin dia kebiasaan, bukan karena lillahi ta'ala, sholat malam mungkin karena kebiasaan. Imam Shadiq itu seperti miring, melihat dengan mata sebelah, kira-kira begitulah maknanya. Itu bukan mencerca, itu mau menjelaskan bahwa itu masih tingkatan sedang, bukan tingkatan tinggi. Jadi dibanding dengan yang tidak sholat malam, lebih bagus sholat malam. Makanya dalam akhlak disuruh biasakan, kan, latihlah dirimu supaya jadi biasa, supaya jadi odat. Nah, tapi odat ini bukan tingkatan tertinggi, ada tingkatan selain itu, kan gitu. Nah, ini wali, anak mau cerita sekarang ini wali itu tadinya kan orang mungkin, ini wali yang dalam versi anak yang untuk contoh pelajaran kita. Wali ini tadinya misalnya orang yang peminum. Akhirnya apa? Dia tidak bisa taat. Lama-lama dia taat sama Allah, tidak minum, tobat. Akhirnya senang kan dia tobat jadi orang baik. Lama-lama tidak senang kepada tobatnya. Kenapa? Kepada perbuatan baiknya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa sebenarnya saya bertobat ini sebenarnya supaya saya dipandang oleh Tuhan. Supaya saya diletakkan di surga. Supaya saya bersanding dengan bidadari. Begitu. Jadi berubah sudah. Dari tadinya tidak suka kepada taubat, menjadi suka kepada taubat. Lama-lama tidak suka kepada taubat. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa sasaran sesungguhnya adalah bidadari. Contoh ringkasnya ini. Lama-lama dia juga nggak suka bidadari. Kenapa? Bukan karena dilecehkan bidadari. Sebagaimana tadi memahami bahwa orang yang sholat malam itu tidak tinggi karena mungkin kebiasaan, lalu dibilang sholat malam tidak ada manfaatnya. Ada sekalipun kebiasaan, tapi itu bukan tingkatan yang tertinggi. Seperti sekarang ini contohnya. Tadi dia tidak sholat malam, lalu sholat malam. Tadi dia pemabuk, lalu dia bertaubat. Lama-lama tidak suka taubatnya, karena sudah bidadari sebenarnya. Jadi taubatnya terus dilakukan, bukan ditinggalkan. Tapi dia sudah tidak berselera kepada taubatnya, karena dia seleranya kepada surga. Lama-lama dia sadar kalau dia ke surga itu sebenarnya ingin melihat Tuhan dengan mata hati. Nah akhirnya apa? Dia tidak suka kepada bidadari. Dengan catatan, ingat, bukan berarti dia meninggalkan bidadari. Dalam arti meninggalkan taubatnya terus. Tapi pandangannya yang berbeda. Jadi dia mencari Tuhan. Nah, jadi kalau kita katakan jangan sukai surga, itu jangan tinggalkan perbuatan-perbuatan yang menuju surga. Lakukan, tapi persepsinya yang berbeda. Jadi karena Tuhan. Ala kulli hal. Nah, orang arif ini ketika suci dari apa? Suci dari dosa, suci dari taubat. Nah, suci dari surga. Nah, suci dari dirinya, suci dari fana. Fana itu ketika dia sudah tidak suka kepada surga, suka Allah, suka makom yang lebih tinggi dari surga, masih suka kepada dirinya. Lama-lama dia sadar, berarti saya masih mencari diri, berarti saya harus berubah menjadi Tuhan, cari Tuhan. Lama-lama dia fana, tapi dia merasa fana. Dia sudah tidak sadar kepada dirinya. Saya sadar sekarang bahwa saya sudah tidak memperhatikan diriku. Itu sudah fana. Tapi mesti sadar bahwa dia sadar tidak memperhatikan dirinya. Dia harus fana dari fananya. Dia harus fana dari sadarnya tadi. Sadar terhadap bahwa dia tidak memperhatikan dirinya. Berarti masih ada perhatian kepada dirinya. Berarti dia harus fana lagi. Nah, ketika fana dari fana dari kesadaran fananya itu, di situ dia suci. Ketika suci, kalau dia dilihat dari bawah, maka menyatu dengan Tuhan. Maka kembalilah. Jadi identitas percikan air tadi hilang. Kembali kepada air. Menyatu dengan Tuhan. Atau Tuhan datang kepadanya karena dia sudah tidak punya identitas. Yang ada, Tuhan datang kepada dirinya. Maka kalau Tuhan yang datang dibilang hului.
Makanya dikatakan di sini apa? Wal al-awwal annahu laysa fi mahallin. Allah tidak dalam penyatuan. Nah, tempat tapi baca penyatuan gitu. Allah tidak di tempat, dalam kurung baca penyatuan. Khilafan lin nasara, yang Tuhan menyatu dalam Isa, wajabun minal mutasawwifah, dan sebagian para mutasawwifah yang sok sufi sebenarnya itu yang mengatakan apa? Kalau sudah suci dari identitas tadi, segala identitasnya sudah fana di atas fana, maka Tuhan menyatu dengan dia, hulul kepada dia. Itu kalau dilihat dari atas. Kalau dilihat dari bawah, ittihad, dia menyatu dengan Tuhan. Gitu. Nah, ini logika, kembali kepada logika ilmu kalam. Wal ma'kul minal hulul huwa qiyamu mawjudin bi mawjudin ala sabilit tabaiyah. Dan yang kita pahami dari hulul yaitu apa? Keniscayaan suatu wujud, kebertopangan suatu wujud kepada wujud dengan catatan urutan, dengan catatan mengikut, berikut, gitu. Hulul yakni apa? Yakni kebergantungan suatu wujud kepada wujud lain dalam kategori berturutan. Air misalnya, ada air dulu, baru dikasih warna jadi hulul. Ada orang dulu, baru Tuhan hulul pada dia. Ada Tuhan dulu, baru orang suci bersatu dengan dia. Ini logika sebagian yang sok sufi itu. Nah, yang demikian itu kan mustahil sudah. Nah, dikatakan sama beliau, fa'in aradu hadzal makna. Kalau yang diinginkan makna seperti ini, yakni kebergantungan suatu wujud kepada wujud lain dalam keberurutan, nah, bahwa batil. Yang seperti ini nih batil, tidak benar. Wa illa lazama ibtikarul wajib. Bahwa muhal. Kalau enggak, kalau masih dikatakan tidak mustahil, berarti Tuhan perlu kepada yang lain. Nah, kan gitu. Jadi air perlu kepada, kalau menyatu dengan warna, kepada warna perlu kepada air, gitu. Jadi kalau Tuhan hulul kepada orang arif, berarti dia perlu tempat berhulul. Ya ini siapa? Orang arif itu. Gitu. Kalau Tuhan juga didatangi, ittihad, berarti apa? Perlu kepada mustahid, perlu kepada yang menyatu, kepada unitednya. Ya? Maka sama-sama perlu. Tuhan datang, Tuhan didatangi, sama hasilnya. Yaitu apa? Sama-sama perlu ibtikar. Dan Tuhan mustahil memiliki istilah perlu. Wa in aradu ghairuhu, kalau menginginkan makna lain, fala budda min tasawwurihi awwalan. Kalau menginginkan makna lain dari kebergantungan sesuatu pada sesuatu yang lain itu, maka perlu digambarkan dulu, perlu dibayangin dulu maknanya ini, makna yang lain ini. Dan karena tidak bisa dibayangin, summal hukum alaih bin nabi wal ibad. Nah, baru kita hukumi. Tapi sampai sekarang nggak ada bayangannya. Bagaimana mau dibayangin makna lain? Makna yang ada itu. Mungkin antum bertanya, ketika misalnya Allah, kalau Allah datang, barangkali Allah perlu, begitu. Tapi di sini memang pembahasannya hulul, yani Allah yang datang, gitu. Allah menyatu dengan orang arif. Tapi kalau orang arif menyatu dengan Tuhan, kenapa juga mustahil? Kalau Tuhan yang datang kepada orang arif, yakni hulul, berarti Allah perlu pijakan, perlu kepada orang arif, perlu partner. Cocoklah dibilang perlu, dan itu mustahil. Tapi kalau orang arif yang datang, kemudian menyatu dengan Tuhan, kan Tuhan yang ditempati. Kalau Tuhan yang datang, Tuhan menempati, orang arif ditempati. Berarti Tuhan perlu pada tempat, cocok, ini mustahil. Tapi kalau orang arif yang datang, berarti orang arif menempati, Allah ditempati.
Berarti kan Allah tidak perlu tempat. Kenapa masih tidak cocok juga? Kenapa masih diperlukan masih dikatakan butuh atau perlu? Jawabannya apa? Setiap yang menyatu, ketika sudah seperti pintu dan tembok sebelum dibuat, tidak ada yang saling perlu. Bata sendiri, semen sendiri, tidak ada yang saling perlu. Kayu sendiri, kaca sendiri. Tapi ketika sudah dibentuk menjadi rumah, dalam sekutunya itu yang berbentuk rumah saling memerlukan. Tuhan sendiri, Arif sendiri. Tuhan tidak perlu Arif, Arif tidak perlu Tuhan. Ini istilahnya dulu lah. Perumpamanya Arif selalu perlu Tuhan. Tapi ketika sudah menjadi unsur yang satu, yakni sudah jadi united, sudah jadi persatuan, maka di situ menjadi bagian-bagian. Bagian-bagian selalu memerlukan bagian yang lainnya. Begitu. Asani, terusin dulu lah. Saya sudah lelah sekali. Asani, annahu ta'ala laysa fi jihatin. Tidak. Karena ada hal yang menyangkut ke tempat lain, panjang ceritanya. Sampai sini dulu apa pertanyaan? Ada berapa lama kita tidak tahu ya? Dari jam 5 dan kurang 5 menit. 1 jam 20. 1 jam 20. Terusin lah dikit. Oke. Asani annahu ta'ala laysa fi jihatin. Yang kedua bahwa Allah tidak di satu sisi. Wal jiha maqsadut taharruf wa wal jiha maqsadut taharruf wa muta'allaqul isyarah. Jiha itu apa? Sisi, arah itu apa? Arah itu adalah tujuan daripada gerak. Wa muta'allaqul isyarah. Jadi yang menyangkut kepada penunjukan isyarat di sana, di sini, di situ, di atas, di bawah, itu semua jihad. Mobil ini ke sana, itu mobil ke Tehran berarti jihadnya. Jadi jihad itu arah, yakni bisa tujuan gerak, arah juga bisa penunjukan, arah penunjukan, sana, sini, situ. Nah, situ bukan. Situ juga bisa jadi jihad. Situ ini kamu. Di situ baru ya. Situ bahasa amiahnya apa? Bahasa tidak fasihnya situ ya ini kamu. Kalau di situ ya arah berarti. Arah kuliah. Wa za'amatil karramiyatu annahu ta'ala bil jiha al-fawqiyah. Orang-orang karramiyah mengira bahwa Allah di atas. Ya menurut saya bukan hanya karramiyah. Semua orang mengira Tuhan di atas. Hampir semua orang kecuali orang terpelajar. Makanya ketika berdoa dia menatap langit, tangannya menengadah ke langit. Nah itu. Sunnah Iya, karena memang dari agama sunnah begitu. Nah akhirnya orang yang tidak terpelajar memiliki prasangkaan Tuhan di atas. Jadi menurut saya hampir kalau diputus-putus begitu ya nyambungnya nanti. Oh di pos. Kalau begitu punyanya nggak bisa mungkin bisa ya kalau dibuka. Anyway, jadi menurut Ana hampir semua orang itu kecuali yang terpelajar agama, bukan agama, itu mengira Tuhan di atas. Sekalipun mau ditanya Tuhan di atas, enggak. Tapi cara berprakteknya, sujud rukuknya Tuhan di atas, di depan, di atas. Nah begitu. Jadi kita harus bisa melepaskan diri dari perasaan-perasaan seperti itu. Nah, wa za'amatil
Al-karamiyatu annahu ta'ala fil jiha al-fawqiyah. Ya Allah di atas. Itu. Lama tasawwaruhu min az-zawahirin nakliyah. Kenapa mereka mengatakan begitu Allah di atas? Karena mereka mengambil pahamannya itu dari apa? Dari lahiriah agama. Lahiriah agama. Ya, Allah bisama fil arsistawa, alal arsistawa. Allah bersemayam di aras. Aras itu di mana? Di atas langit. Iya begitu. Wa huwa batilun. Yang demikian itu batil. Kenapa? Li'annahu law kana fil jihad lakana imma ma'istighnaihi anha. Kalau dia di jihad, dia di arah itu, ada dua kemungkinan, dia perlu apa? Tidak perlu. Kalau istighna, kalau dia perlu, maka ngapain dia juga di situ? Kalau perlu, berarti dia perlu, berarti dia bukan Tuhan. Li'annahu law kana fil jihad lakana imma ma'istighnaihi anha fala yahillu fiha. Kalau dia tidak perlu, ngapain juga dia di situ? Au ma'ittikarihi ilaiha, kalau dia perlu kepadanya, fayakun mungkinan, maka dia wujud mungkin. Wa zawahirun nakliyatu laha ta'wilatun wa mahamil mazkuratun fi mawadi'iha. Lahiriah daripada ayat atau riwayat itu memiliki takwil. Nah, kapan kita menakwil? Ayo. Katanya kita tidak boleh menakwil. Nah, orang Wahabi tidak boleh menakwil. Makanya orang kita serang mereka, kalau begitu Tuhan punya dua tangan dong, Tuhan punya mata dong, Tuhan punya segala macam, telinga dong, tidak boleh takwil. Ketika Tuhan mendengar, emangnya pakai kaki, mendengar pakai telinga, berarti punya telinga Tuhan. Berarti Tuhan misalnya Tuhan yang mengatakan kepada iblis, mengapa kamu tidak sujud kepada Adam yang kubuat dengan kedua tanganku? Berarti karena tidak boleh takwil. Ya, Tuhan punya dua tangan. Nah, kapan kita boleh menakwil? Nah, ketika bertentangan dengan hukum akal yang qat'i, akal yang pasti, akal yang ilmu mudah, yang daruri. Nah, itu. Kalau bertentangan dengan itu, baru kita menakwil. Wala ya'lamu ta'wilahu illallah warrasihuna fil ilm. Tidak tahu takwilnya kecuali Allah dan orang-orang berilmu. Nah, orang-orang berilmu ini bergradasi. Paling tingginya siapa? Rasulullah dan para imam. Setelahnya siapa? Ya murid-murid imam, yakni talaba ulumid diniyah. Nah, itu pun istilahnya bergradasi lagi masih. Wa zawahirun nakliyah laha ta'wilatun wa mahamil mazkuratun fi mawadi'iha li'annahu lamma dallatil dalail lamma dallatil ad-dalailul aqliyatu ala imtina'il jismiyati wa lawahikiha alaihi wajaba ta'wilu ghairiha li istihalatil amali bihima. Kenapa kita harus takwil sebagaimana dibahas di tempatnya, di ayat-ayat itu memang sudah dibahas. Kenapa? La'annahu lamma dallatil ad-dalailul aqliyatu, karena ketika dalil-dalil akal yang pasti menunjukkan bahwa Allah tidak mungkin bendawiyah walawahikiha alaihi, dan apa-apa yang menyangkut kebendaan tidak mungkin disifati kepada Allah, maka apa? Karena arah itu kelaziman atau kekonsekuenan daripada benda juga, wajib ta'wilu ghairiha, maka wajiblah kita menakwil selainnya, yakni selain yang ditunjukin oleh al-aqliyah ini. Li'astihalatil amali bihima, karena tidak mungkin kita, karena mustahil kita beramal dengan keduanya. Dari satu sisi beramal dengan akal, dari satu sisi beramal dengan lahiriah ayat. Karena bertentangan.
Yang akal mengatakan bukan benda, berarti bukan arah. Yang akal, yang ayat mengatakan arah. Nah, kalau dipakai dua-dua bertentangan. Yang satu bilang arah, yang satu bilang bukan arah. Kontradiksi. Wa illa lajtama'an naqidan. Ya, kalau kita memaksakan diri memakai akal dan ayat, berarti dua kontradiksi bertemu. Wajib ta'wilu gairiha, wajib menakwil selainnya, li istihalatil amali bihima au attar lahuma, atau li istihalatil tarki lahuma. Ini aunya ini atau aunya kemana? Li istihalatil amali bihima au li istihalatil tarki lahuma. Atau ini kenapa kita harus pakai akal dan menakwil ayat? Karena tidak mungkin kita pakai dua-duanya. Kenapa? Karena nakidah. Atau tidak mungkin kita tinggalkan dua-duanya. Aul istihalatil tarki alaihima. Aul istihalatil tarki lahuma. Karena tidak mungkin juga meninggalkan keduanya. Kenapa tidak mungkin? Wa illa la tafa nakidah. Kalau kita maksa, oh jangan ngamalin ayat, oh jangan ngamalin akal, maksain, berarti irtafa'an nakidan, padahal itu mustahil. Aw amal bin nakal wa ittirahil akal. Nah, atau beramal dengan ayat lalu meninggalkan akal. Terserah mana yang mau dipilih. Awalnya ini kemana? Awal istihala juga. Awal istihalatil amal bin nakal wa itirahil akal. Nah kan kita harus mengamalkan akal lalu menakwil ayat. Kenapa? Karena tidak mungkin dua-duanya dipakai karena berkumpul kontradiksi. Atau tidak mungkin juga dua-duanya ditinggal karena tidak mungkin meninggalkan dua kontradiksi. Atau tidak mungkin juga mengamalkan ayat, meninggalkan akal. Kenapa? Karena kalau ayat ditinggalkan, kalau ayat diamalkan, meninggalkan akal, berarti ayat juga tidak bisa diamalin. Karena mengamalin ayat dengan akal. Kenapa pakai ayat? Ya karena akal mengatakan ayat dari Tuhan. Katanya mau meninggalkan akal. Jadi kalau kamu meninggalkan akal, mau mengamalkan ayat, berarti juga harus meninggalkan ayat. Karena kamu memilih ayat dengan akal. Kalau mau meninggalkan akal, berarti meninggalkan ayat juga. Kan gitu. Hah? Ikut ayat tapi zahir. Ya itu. Kan bertentangan. Ikut ayat, tapi zahir. Siapa yang nyuruh? Akal. Nah, berarti ikut akal saja. Menakwil ayat. Karena kontradiksi mau apa? Atau li istihalatil amali bin nakal wa itirahil akal, atau kemustahilan mengamalkan nakal dengan meninggalkan akal. Wa illa, kalau enggak, lazama itirahil nakal aidan. Kalau enggak, kalau maksain juga, oh saya mau mengamalkan ayat meninggalkan akal, berarti kau tinggalkan juga ayatnya. Karena kamu maksain begitu karena akalmu. Kalau kamu meninggalkan akal, ditinggalkan juga ayatnya. Litirahi aslihi. Karena asalnya apa? Asal daripada mengamalkan ayat apa? Akal. Jadi kalau meninggalkan akal, meninggalkan asalnya. Berarti meninggalkan asalnya, meninggalkan akarnya. Yani ayatnya itu ditinggalkan juga berarti. Fayabqa al-amrul rabi'. Oleh karena itu, tinggallah satu hal yang tidak bisa dihindari. Karena semua kemungkinan sudah tidak bisa dilakukan. Berarti tinggal yang keempat. Yang tertinggal, yaitu apa? Wahwal amal bil akal wa ta'wilul nakal. yakni mengamalkan akal dengan menakwil ayat. Nakal yakni ayat atau riwayat. Gitu. Ada pertanyaan? Hampir di sini berarti nggak ada bedanya antara virus sama mutahal. Iya, kalau hal ini ya sama. Kalau ada perbedaan hampir pasti ya, kecuali kalau anda lupa, hampir pasti selalu anda kasih bayangan. Tapi kalau anda tidak komentar, antum ragu apakah ini tidak dikomentari karena sama atau karena lupa, tidak apa-apa tanya yang kayak tadi.
Itu definisinya bentuk di dalam bahasa itu apa? Apa panjang dan lebar? Bentuk, ya bentuk itu sudah. Bukan panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar kali tebal itu berarti istilah. Jadi kalau ular di materi dipegang bisa karena dua benda bertabrakan. Bisa dipegang, tapi kalau di barzakhi itu nggak bisa dipegang. Nah, itu tidak bisa saling melanggar, bisa saling tembus. Makanya kalau riwayat buah kemarin itu, apakah itu buah apel atau buah kurma atau buah gandum, Imam Ridho mengatakan alaihissalam semuanya benar karena tidak dipengaruhi oleh volume. Jadi di sana bisa aja semuanya itu terjadi pada satu wujud. Tapi kalau di materi yang namanya kurma sudah pasti bukan apel pasti bukan gandum karena saling menolak. Walaupun dipaksa seperti sate Bakhtiari, kalau antum mau coba kabop Bakhtiari, itu antara daging kambing dengan daging ayam dicoba untuk disatukan, itu tetap bukan satu alamiah, itu satu produksi. Jadi kesatuan produksi kayak bersatunya jendela, pintu, tembok, dan paku-pakunya yang bersatu di rumah itu persatuan produksi. Itu bukan menghasilkan sebuah esensi. Itu esensi natural. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridha dari Allah dan menambah pengampunannya, menambah belas kasihnya kepada kita. Dan kalau ada kesalahan-kesalahan kita yang pasti banyak, mudah-mudahan dimaafkan dan diarahkan kepada yang benar. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang mengamalkan, yang mendapatkan ilmu, yang berusaha mencari ilmu dan mendapatkannya dan mengamalkannya dengan ikhlas. Dan mudah-mudahan kita selalu diridhai Allah dan Rasulnya dan para ahli bait alaihissalam, dan mudah-mudahan Imam Mahdi segera zahir, segera zuhur dan meratakan keadilan di muka bumi karena sudah merata kebatilan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.